Dalam diskusi tim, Anda melihat ada rekan yang merasa tersingkir. Bagaimana pendekatan Anda untuk mencegah konflik lebih lanjut? A. Mengingatkan tim untuk tidak terlalu akrab. B. Mencari waktu untuk berbicara langsung secara empatik. C. Menyerahkan ke atasan agar atasan yang berbicara dengannya. D. Diamkan terlebih dahulu kemudian tegur di saat waktu luang. Jawaban yang benar adalah D. Diamkan terlebih dahulu kemudian tegur di saat waktu luang. Dalam forum diskusi pelayanan, Anda melihat argumen memanas. Apa tindakan komunikatif terbaik sebagai moderator? A. Mengakhiri diskusi dan tinggalkan ruangan. B. Mengalihkan topik ke hal lain agar konflik tidak berlanjut. C. Menenangkan peserta kemudian mengakhiri diskusi tersebut. D. Menenangkan situasi dan beri ruang masing-masing pihak bicara bergiliran. Jawaban yang benar adalah D. Menenangkan situasi dan beri ruang masing-masing pihak bicara bergiliran. Jika Anda menerima pesan digital yang isinya informatif tetapi ditulis dengan huruf kapital dan tanpa salam, apa dampak yang mungkin terjadi? A. Pesan dianggap netral dan formal. B. Membuat penerima lebih fokus. C. Memberi kesan profesional dan efisien. D. Penerima merasa ditekan atau dimarahi. Jawaban yang benar adalah D. Penerima merasa ditekan atau dimarahi. Komunikasi digital mempercepat pelayanan, tetapi tetap menuntut etika. Apa bentuk etika digital yang paling penting untuk menjaga hubungan profesional? A. Mengabaikan pesan yang tidak sesuai prosedur. B. Menggunakan sapaan, bahasa sopan, dan respons empatik. C. Memberi respons empatik tapi tidak langsung ke inti. D. Membalas cepat meskipun dengan nada informal. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan sapaan, bahasa sopan, dan respons empatik. Komunikasi verbal yang efektif dalam menjawab keluhan pelanggan mencakup semua kecuali A. Kejelasan struktur kalimat. B. Intonasi empatik. C. Nada menyalahkan. D. Kata-kata solutif. Jawaban yang benar adalah C. Nada menyalahkan. Petugas layanan mengatakan, kami tidak bisa bantu, itu aturan. Apa cara penyampaian yang lebih positif? A. Bukan urusan kami, tapi kami bisa arahkan ke solusi lain. B. Aturan bilang begitu, silakan terima. C. Mohon maaf, kami belum bisa bantu, tapi kami bisa arahkan ke solusi lain. D. Maaf, kami cuma jalankan aturan. Jawaban yang benar adalah C. Mohon maaf, kami belum bisa bantu, tapi kami bisa arahkan ke solusi lain. Seorang pelanggan mengeluhkan proses yang tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana Anda menggunakan bahasa positif untuk mengelola situasi tersebut? A. Menjelaskan dengan rinci alasan internal mengapa pelayanan tidak bisa sesuai dengan harapan pelanggan. B. Mengakui keluhan dan menawarkan solusi alternatif secara sopan. C. Menyarankan untuk tidak mempermasalahkan dan lebih baik bersabar. D. Menyampaikan bahwa pelanggan tidak memahami aturan. Jawaban yang benar adalah B. Mengakui keluhan dan menawarkan solusi alternatif secara sopan. Seorang petugas berbicara sangat cepat saat menjelaskan prosedur penting kepada pelanggan. Apa potensi dampaknya dan bagaimana solusinya? A. Pelanggan terkesan dengan kepandaian petugas. B. Pelanggan bisa mencatat lebih cepat, dan petugas tidak perlu mengubah tempo berbicaranya. C. Pelanggan mudah memahami, solusinya petugas harus berbicara lebih lambat. D. Pelanggan bingung, solusinya adalah mengatur kecepatan bicara dan mengecek pemahaman. Jawaban yang benar adalah D. Pelanggan bingung, solusinya adalah mengatur kecepatan bicara dan mengecek pemahaman. Seorang petugas menyampaikan informasi secara lisan dengan kata-kata yang benar, tetapi pelanggan terlihat bingung dan tidak puas. Apa kemungkinan penyebabnya? A. Kalimatnya terlalu panjang. B. Pelanggan tidak memperhatikan. C. Bahasa yang digunakan terlalu formal. D. Komunikasi nonverbalnya tidak mendukung pesan verbal. Jawaban yang benar adalah D. Komunikasi nonverbalnya tidak mendukung pesan verbal. Tim Anda sering berselisih dalam menyusun jadwal. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah konflik berulang? A. Membiarkan agar tim belajar sendiri. B. Mengatur ulang tanpa diskusi. C. Membuat sistem giliran yang adil.
D. Menambah jam kerja. Jawaban yang benar adalah C. Membuat sistem giliran yang adil. Demikian soal materi modul 2 dalam MOOC Pelayanan Prima. Nantikan video soal-soal berikutnya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.